ternyata ketika dia kembangkan dengan solusi engineeringnya, itu dampaknya kepada yang di luar yang punya proyek ini. Nah, istilahnya masyarakat, lingkungan gitu kan ya, yang mungkin bisa berdampak kepada kesejahteraan mereka, well-being mereka. Dari inovasi menghasilkan produk, inovasi juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Jadi pasti di sana bertemunya antara industri, pemerintah, masyarakat dengan kita sebagai akademisi atau peneliti untuk memberikan solusi. Nah, ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesempatan yang baik sekali pada pagi ini Pak Abduh dapat hadir di ICE Center begitu ya, di Direktorat Pendidikan Non Reguler untuk podcast terkait dengan isu-isu terkini. Mungkin isu terkini itu di tengah ada artificial intelligence, terus kemudian keteknikan, engineering. Tapi ada ranah yang sekarang sedang geluti oleh Pak Abduh yang berhubungan dengan ada engineeringnya, ada sisi kemanusiaannya, humanitariannya. Ya. Mungkin Pak Abduh bisa cerita. Ya, makasih Pak Ridwan ini atas undangannya untuk diskusi hal yang saya pikir sekarang muncul lagi ya, mungkin jadi istilahnya trending sekarang ini, mengingat campur tangan teknologinya sudah mungkin seperti kebablasan, tapi sebenarnya bukan karena itu saja, tapi mungkin karena orangnya juga kebablasan, kalau saya lihat begitu. Jadi kalau bicara kemanusiaan, dalam hal ini istilah bahasa Inggrisnya humanitarian, itu muncul awalnya kan terkait dengan masalah bencana, waktu itu apalagi perang ya. Jadi harus ada yang pihak-pihak yang mengurusi tentang yang terkena dampak dari perang tersebut atau bencana tersebut yang ya tidak masuk dalam ranah lingkup yang tadi terjadinya bencana begitu. Sehingga dan biasanya setelah itu juga ada bagaimana mengembalikan kehidupannya lagi. Ya, jadi seperti itu. Nah, kenapa ini sekarang muncul? Ya mungkin juga ada baiknya ya, nilai-nilai dari ya mungkin globalisasi itu makin lama makin konvergen gitu ya. Semua hal kayaknya oh iya nilai ini bagus. Kalau dulu mungkin masih debatable ya. Sekarang rasanya mungkin orang semakin terekspos dengan berbagai permasalahan yang ada di dunia, sehingga memang baru tahu, oh dulu saya hanya taunya ini aja gitu. Sekarang saya sudah bisa tahu yang lain-lain dan begitu cepat gitu kan. Sehingga empatinya muncul gitu ya, bahwa kita tidak sendiri di sini, ada juga yang lain untuk ya juga merasakan nikmatnya hidup di dunia ini ya. Nah, menarik sekali yang saya pelajari ya Pak Ridwan, itu adalah kenapa muncul istilah humanitarian engineering gitu. Tapi memang tidak akan ada kaitannya dengan artificial. Tapi mungkin ini lebih kontekstual sekarang gitu ya. Idenya adalah engineer-nya itu sendiri, bukan engineering-nya, tapi engineer-nya artinya orangnya, ketika dia melaksanakan praktek engineering, ya, itu ternyata makin lama makin mengarah kepada yang sebenarnya harusnya mereka berkiprah kepada gitu. Jadi sebagai beneficiary-nya harusnya justru itu, yaitu masyarakat gitu. Nah, lama-lama makin tergerus dengan kayaknya engineers itu mengabdi kepada yang bayar gitu. Nah, ketika mengabdi kepada yang bayar, jadi tujuan atau nilai-nilai yang dari yang punya project ini yang diperhatikan, karena memang begitu kan. Jadi kita harus melayani ya, yang tadi value-nya apa. Ternyata ketika dia kembangkan dengan solusi engineeringnya, itu dampaknya kepada yang di luar yang punya project ini. Nah, istilahnya masyarakat, lingkungan gitu kan ya, yang mungkin bisa berdampak kepada kesejahteraan mereka, well-being mereka. Sehingga ada semacam kritik gitu kepada engineers. Ayo dong lihat lagi juga definisi engineers itu
akan membuat solusi untuk masyarakat, bukan hanya segelintir. Apalagi kalau sekarang yang punya uang gitu ya kan. Dan ternyata yang solusi program proyek punya uang ini hanya untuk kebutuhan mereka secara ekonomi, tapi melupakan masyarakat yang sekitarnya, masalah sosial dan seterusnya. Nah, jadi ini kritik. Dan menariknya kritik ini datang dari pasti ya negara-negara maju. Karena mungkin mereka sudah cukup mapan dan mereka mungkin merasa bahwa oh ya itu juga hilang gitu. Jadi mereka mungkin rethinking gitu bahwa oh, selama ini kita begini ya, sama seperti keberlanjutan ya kepada sustainability kan begitu awal-awalnya yang mengeksplorasi lama-lama sadar bahwa oh nggak bisa kita mengembangkan dengan cara seperti itu karena ada masa depan ya anak cucu kita yang harusnya mendapatkan manfaat lagi. Ini pun demikian. Jadi selama ini kayaknya sudah terlalu distraksi kepada masalah ekonomi ya, apalagi dibayarnya mahal ya. Tapi ada beberapa komunitas yang istilahnya left behind, tidak punya solusi engineering yang sebenarnya bisa memanfaatkan. Tidak ada pilihan. Mereka ya sudah nggak ada solusi dan nggak ada yang mendanai. Engineers mau kerja untuk yang ekonomi lemah misalnya ataupun dusun-dusun ya kampung yang nggak ada uangnya kan, engineers dia hidup dari mana begitu. Nah, apalagi terkait dengan masalah kebencanaan. Nah, jadi ada kritik itu, apalagi kalau terjadi bencana. Kayaknya ini sudah harus ada kebutuhan bukan hanya sekedar tahu, tapi ahli dan terampil di bidang kemanusiaan ini. Ya kan? Jadi istilahnya jangan hanya punya semangat untuk mengabdi gitu kan ya, semangat ingin berempati, tetapi nggak punya ilmunya. Nah, jadi engineer-nya harus masuk ke sana begitu. Artinya ilmunya ada. Jangan membuat solusi seadanya atau nggak ada ilmunya gitu. Nanti baru saya dibangun sudah rusak gitu kan ya. Karena kita sudah melihat daur hidup daripada keseluruhan atau ilmunya ilmu yang tidak baik sebenarnya malah justru menimbulkan dampak-dampak yang lain. Solusi engineering itu jangan sampai menimbulkan lagi masalah-masalah padahal itu sudah bermasalah teman-teman. Contoh nih Pak, di bidang saya teknik sipil, masalah bencana alam kan paling banyak di Indonesia ini gitu kan. Kalau lulusan ITB itu inginnya terus lulus terus bangun gedungnya bertingkat, jembatan panjang gitu ya, yang canggih-canggih gitu karena ilmunya juga diajarinya begitu gitu. Tapi terus pertanyaannya kalau terjadi gempa, gedung itu pasti bertahan, tapi gedung yang tidak bertahan malah lebih banyak rumah-rumah masyarakat yang tidak dibangun dengan teknologi yang sesuai dengan itu. Nah pertanyaannya engineers-nya ITB ketika lulus perhatikan itu atau enggak? Ada enggak rasa ingin terjun ke sana, memperbaiki macam-macam ya, bisa saja masalah desainnya, mungkin model-model desainnya dibangun atau prakteknya melatih orang-orang tukang-tukang supaya melaksanakannya dengan baik. Ada enggak keinginan ke sana gitu. Nah, ini justru humanitarian engineering ini jadi penting untuk menyeimbangkan gitu. Jangan sampai tertarik terlalu ke ekonomi gitu ya, apalagi ya tadi hanya yang punya pemilik saja tetapi masyarakat ditinggalkan. Itu idenya. Jadi ini sebetulnya bisa merupakan perluasan yang baru begitu ya, perluasan dari keilmuan yang berhubungan dengan engineer yang lebih menaruh kepada kepentingan umum sudah mulai masuk. Terus kemudian ketika memberikan perhatian terhadap kepentingan umum juga, apakah humanitarian ini juga otomatis sustainability termasuk di dalamnya juga begitu ya? Saya yakin termasuk pula begitu ya. Nah, dengan demikian mungkin ada pengalaman tadi Pak Abduh menyinggung di beberapa tempat lain atau ada kegiatan-kegiatan. Saya menyimak Pak Abduh ada kegiatan-kegiatan dengan universitas-universitas di luar. Ya. Nah itu mungkin apa yang bisa kita pelajari untuk konteks Indonesia ini? Ya jadi sebenarnya bukan hanya perluasan Pak, tapi pendalaman. Pendalaman. Jadi mungkin kita kadang-kadang taken for granted ya. Tapi mungkin harusnya kalau kita lebih serius sih
harusnya lebih berdampak gitu. Hmm. Misalnya, makanya tadi ada kaitan dengan proyek yang pernah kami lakukan ya, kerjasama 9 perguruan tinggi ya, didanai oleh Erasmus Plus. Itu dari luar semua? Ada semuanya 9 negara, 9 perguruan tinggi, tapi dari negaranya itu ada UK, Bangladesh, Yunani, Indonesia, Vietnam, ya kira-kira itu. Jadi tapi perguruan tingginya ada 9. Nah, idenya sendiri kan datangnya dari teman-teman di UK sebagai koordinator proyek. Nah, mereka mengembangkan program humanitarian engineering di sana. Tetapi mereka tidak punya case yang tadi kata Bapak. Di Eropa case-nya kan nggak ada, Pak. Kecuali perang mungkin ya. Bencana juga nggak terlalu banyak. Nah, tapi melihat kepada Asia Tenggara terutama gitu, wah di sana justru isunya karena populasinya banyak kan gitu ya. Terus kemudian sumber daya alamnya juga sedang dieksplorasi dan seterusnya. Bencana alamnya juga banyak gitu. Nah, justru melihat ya, gimana kalau case-case itu dipelajari dari sana untuk mendukung teori-teorinya mereka gitu kan. Case-nya ada dan tentunya nyata gitu. Nah, makanya kerjasama dengan kita. Justru memang mereka tuh seperti senang kan dapatkan ya mungkin emas gitu ya. Untuk konteks Indonesia itu. Untuk konteks Bangladesh juga Vietnam juga kan. Jadi ditemukan kasus-kasusnya itu. Yang sebenarnya pada kenyataannya justru Indonesia itu sudah terbiasa dengan yang namanya humanitarian itu sudah terbiasa, nggak perlu lagi ada teorinya kira-kira gitu kan ya. Tetapi mungkin karena terbiasanya tidak serius dalam arti menjadi sebuah profesi, Pak. Jadi dianggap biasa aja, itu biasa aja, bagian dari kehidupan gitu ya. Kita empati, tetapi ya seadanya misalnya gitu ya, nggak serius benar-benar. Tapi kalau mereka inginnya dengan program humanitarian engineering itu ada profesi itu artinya dia punya ilmunya, dia punya komitmen ya kan, kemudian kalau perlu dibayar. Contoh Jepang itu kalau terjadi gempa bergerak tuh semua, mau gempa di mana-mana ya kan, di negaranya sudah pasti rantai pasoknya jalan. Di negara yang lain dia bilang kami akan bantu dan datang juga kan gitu. Itu bukan orang yang hanya punya keinginan mengabdi gitu ya, berkorban untuk membantu gitu, tapi punya ilmunya juga profesional. Saya dengar misalnya contoh Pak Irwan waktu lagi tsunami Aceh, kita kan lihat begitu dahsyatnya gitu kan. Wah, semua orang kan tersentuh ingin membantu. Ya ternyata modalnya bukan hanya sekedar ingin membantu gitu, harus ada ilmunya gitu. Termasuk ilmu melihat kondisi di lapangan, apa yang harus ditindaklanjuti kalau dia ketemu sesuatu. Banyak yang datang ke sana mencium bau mayat di mana-mana sudah nggak hilang lagi gitu ya, ilmunya sudah hilang begitu ya. Permasalahan yang ada di sana, konflik yang terjadi sudah nggak bisa melakukan solusi karena tidak punya toolsnya untuk melakukan solusi itu. Nah, jadi sebenarnya balik lagi tadi ada terkait dengan pendidikan, kita harus menyiapkan engineers kita gitu yang peka terhadap masalah kemanusiaan sehingga dia mau berkiprah untuk memberikan solusi itu dengan sebaik mungkin gitu, bukan hanya sekedar seadanya saja karena tidak dibayar atau thank you saja gitu kan ya, bukan oleh bohir yang itu harus melekat. Nah, tapi harus dalam juga karena masalah-masalah mereka ini multidisiplin yang tidak pernah dipelajari. Kalau misalnya hanya desain gedung, misalnya kalau sipil ya, desain gedung kan isunya terkadang beban gempa, beban angin gitu kan ya, beban sendiri. Tapi tidak tahu isu lingkungannya seperti apa. Nah, sehingga harusnya ketika membangun itu, mendesain itu sudah memperhatikan juga aspek-aspek yang lain multidisiplin, masalah sosialnya, masalah lingkungannya. Apakah desain saya ini juga berdampak kepada yang lain? Nah, balik lagi ke sustainable development. Jadi memang ada kaitannya. Nah, sekarang kan ITB sedang buat kurikulum baru dan sebagainya. PSPPI ini baru saja mendapatkan reakreditasi unggul. Kira-kira dari ya. dari itu tadi Pak,
temuan-temuan itu yang saya lihat berapa kali diadakan kegiatan-kegiatan dengan universitas-universitas dari luar itu di lingkungan itu ya, humanitarian engineering itu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh ITB? Apakah diinsertkan di PSPPI atau diinsertkan di kuliah apa, di mana gitu? Ya, jadi program yang kita ikuti itu memang fokusnya kepada membuat kurikulum. Ya, satu case-nya dulu. Tapi berdasarkan case, apa istilahnya kompetensi apa yang dibutuhkan ya, oleh mahasiswa supaya ketika dia lulus bisa sesuai keinginan tadi humanitarian itu. Nah, kita definisikan, kita workshop, kemudian masing-masing perguruan tinggi itu menyampaikan kalau kondisinya seperti ini kita propose program dalam 3 tahun itu ini misalnya gitu ya. Nah kebetulan ITB juga kita identifikasi permasalahannya apa, kita propose-nya enhancement. Bukan kurikulum baru gitu ya. Tapi ada beberapa tempat perguruan tinggi dia membuat program baru. Misalnya humanitarian engineering untuk master gitu ya. Kami tim itu melihatnya kita sebenarnya tadi sudah pernah atau sudah biasa juga sebenarnya melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya diperlukan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa tentang lebih empati, lebih peka itu, yaitu misalnya kegiatan KKN. Terus kemudian kegiatan mahasiswa yang ada ke daerah-daerah gitu ya atau kampung-kampung membantu. Kalau di sipil itu namanya ada sipil bangun desa gitu ya. Itu menurut saya bagian daripada dan itu menjadi contoh Pak. Menjadi contoh jadi kita secara embedded dalam kurikulum sebenarnya sudah ada. Tinggal diformalkan, diyakinkan CPL-nya tercapai gitu kan. Betul. Ya, jadi lebih kepada enhancement dan alhamdulillah awal-awalnya berfokus kepada teknik sipil. Kemudian kita undang-undang yang lain dari padahal ini yang mau saya tanyakan tadi. Kita undang yang lain, ada arsitektur, kemudian ada dari FITB, dari mana lagi SITH gitu ya. Kita undang, tadinya timnya hanya 4 jadi 15. Nah, ternyata memang ya sama seperti tadi sudah terbiasa mengintroduksi ini Pak dalam kuliah-kuliah kurikulumnya itu. Apakah itu secara langsung di materinya atau ya dalam misalnya praktek-prakteknya gitu. Jadi kebiasaan kita untuk melihat permasalahan bukan hanya sekedar masalah teknik itu sendiri, tapi juga ada multidisiplin yang lain itu sudah kelihatannya dosen-dosen kita termasuk yang cepat menyerap dan juga menerapkannya kepada perkuliahan yang mereka lakukan gitu. Tanpa harus misalnya ini berapa SKS dicek gitu ya oleh Pak Jaka gitu ya. Itu, tapi sudah dilakukan gitu. Dan saya pikir itu adalah benih-benihnya. Nah, sehingga jalan. Nah, berikutnya setelah kita canangkan tadinya saya lupa ada berapa mata kuliah, jadi jumlahnya sangat besar. Kita termasuk ITB yang paling baik dari kinerja untuk proyek tersebut. Bahkan akhirnya ujung-ujungnya di akhir ada sisa dana, kita ditambahkan dananya gitu. Karena kita ada program-program yang jumlahnya sangat banyak. Nah, berikutnya menariknya karena kebetulan Ibu Rektor kan bagian dari tim. Tim yang ini. Betul. Jadi bagian dari tim. Jadi saya sebagai koordinatornya, kemudian ada Ibu Reni, ada Pak Krisna Suryanto. Pak Suryanto ya. Sehingga ya sudah coba diintroduksi ke kurikulum kita. Jadi dimulai di sipil dulu. Ya, mulai dari sipil menyebar. Nah, alhamdulillah kan kemarin ada perubahan kurikulum. Saya pikir masuk tuh barang gitu ya. Jadi awal-awalnya kita coba dulu untuk yang dosen-dosen muda dulu aja gitu. Dan misalnya ini bukan hanya sekedar untuk kurikulum, ini pun dipakai sebagai modul awal-awal untuk pekerti Pak. Jadi dosen-dosen ITB yang baru, saya diminta untuk menyampaikan ide seperti ini dan bagaimana konsep tentang humanitarian engineering ini dimasukkan ke dalam kurikulum. Gitu. Dan udah langsung ITB, gaya ITB ini ya karena betul. Engineer itu ya. Nah, sekarang alhamdulillah dengan adanya kurikulum baru masuk tuh ada kuliah khusus kan, wajib institusi tentang keberlanjutan gitu ya. Tentunya juga keinginan ITB sendiri dari segi RENIP. Ya RENIP yang multidisiplin gitu kan ya. Dan rektor juga kan sudah mengembar-gemborkan, sudah jangan terkotak-kotak lagi, ayo kita lihat memang
isunya tentu dari diri kita sendiri nih Pak Ridwan sebagai dosen ya, mau nggak seperti itu ya untuk bekerja sama dengan teman-teman yang lain lah. Waktu itu rasanya akan dicoba international virtual course atau? Sudah Sudah. pernah ya. Jadi waktu itu internal virtual course itu ketika proyek berjalan, tapi memang kebetulan di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ya, ada juga program yang lain. Akhirnya digabung. Oh iya ya, Trokos ya, itu ya. akhirnya digabung supaya jangan terlalu banyak itu digabung, tapi materinya tetap ada gitu. Dan waktu itu sebenarnya sudah coba diterapkannya bukan hanya di materi yang tadi teknik sipil saja, termasuk ke KKN. KKN itu ada program namanya KKN tipe lupa saya tipe berapa ya. Itu khusus kita buat proyek yang multi perguruan tinggi. Jadi KKN mahasiswa, tapi mahasiswanya dari ITB, UGM dan Brawijaya. Jadi bisa bareng-bareng. Tapi nanti bakal diakui bisa ya. Bisa. Ya itu salah satu inovasi yang juga teman-teman di D3. Itu senang banget begitu ya. Bisa ketemu antar perguruan tinggi dan mungkin kasusnya di kampung yang sama gitu. Nah, tapi ini dikeroyok gitu ya. Itu bagian juga untuk exercise bahwa mahasiswa itu sudah terekspos dan punya kompetensi untuk bekerja sama yang disiplinnya berbeda gitu kan. Langsung dengan ada permasalahan di lapangan gitu. Sebenarnya materi tentang humanitarian engineering juga ini selalu juga jadi bagian awal dari pembekalan mahasiswa yang KKN di ITB. Jadi saya selalu tuh kalau sebelum KKN ada pembekalan, saya diminta menyampaikan ini, termasuk yang tadi untuk dosen-dosennya. Jadi saya pikir ITB ya alhamdulillah sebenarnya sudah proyek itu artinya berdampak gitu ya, berdampak masuk ke direct curriculum. Meskipun kita bukan mengklaim ya, tetapi saya pikir itu berproses dan kayaknya memang kita arahnya ke sana dan kesadaran itu datang dari berbagai drivernya gitu ya. Kami kebetulan drivernya adalah proyek itu. Teman-teman yang lain juga pasti ada driver yang lain. Saya pikir ada juga yang mungkin istilahnya hanya slogan-slogan saja, tapi lama-lama oh iya ya harus serius juga gitu kan. Kalau saya lihat ini berarti bisa menjawab tantangan SDGs juga ya. Misalnya Pak Abduh, mungkin Pak Abduh bisa menerangkan poin 9 berhubungan dengan inovasi. Terus kemudian poin 11 kota inklusif berkelanjutan, dan yang penting mungkin poin 17 yang SDGs 17 yang berhubungan dengan stakeholders begitu ya, kolaborasi. Mungkin Pak Abduh bisa cerita secara spesifik ke situ kan, karena kita itu punya institusi SDGs yang waktu itu iya. Nah itu lain lagi ceritanya. Makanya tadi saya bilang jadi kita itu kesadarannya tuh bukan hanya satu pihak saja. Nggak boleh ya kita mengklaim begitu. Namanya keberlanjutan itu nggak mungkin oleh satu orang, nggak bisa satu pihak. Jadi semua pihak yang akan menjadi enabler ya itu harus bergerak gitu. Dan saya pikir kesadaran itu sekarang tumbuhnya bukan main gitu. Nah terkait dengan ini juga inovasi, kemudian penelitiannya gitu kan ya, kerjasama tadi terkait dengan stakeholders. Kita juga di berbagai unit juga setelah diidentifikasi ternyata memang sudah jalan Pak tentang SDG itu. Yang kemarin itu yang kita masih lag ya ITB adalah untuk mengkoordinasikannya, mensinkronkannya. Justru di situ ya. Iya. Nah kan tadi disebutkan ada SDG Network itu ya. Kebetulan itu kan teman-teman 88 yang menginisiasi awalnya kan dulu. Ya sama itu juga bagaimana bisa mengidentifikasi apa saja kegiatannya ada di ITB, bukan hanya kegiatan dirinya sendiri gitu kan, karena yang besar sekali. Misalnya penelitian, mungkinkah penelitian itu berkaitan dengan SDG nomor sekian gitu kan? Mungkin, tetapi mengidentifikasinya gimana, mencatatnya gimana gitu kan, artinya belum di orkestranya belum semuanya gitu. Inovasinya juga begitu, inovasi ini ke arah mana nih gitu kan ya, mendukung yang mananya. Kerjasamanya apakah ini juga berkontribusi kepada sana atau tidak. Artinya semua unit kerja harus sadar bahwa oh ya ini itu
tujuan kita bersama meskipun belum dicanangkan secara tertulis. Bagusnya ITB itu, Pak. Iya, betul. Gitu, nggak harus dari rektor gitu ya, perintah gitu, tetap. Tapi sudah jalan sendiri karena kita dosen-dosennya juga memang pintar-pintar lah Pak, ngerti gitu ya apa yang harus dilakukan dan sudah jalan sendirinya. Tapi berikutnya gimana mengidentifikasi semua yang baik itu dan mengatakan ya ini ITB sudah melakukan ini. Makanya ada tim khusus ya saya bangun dipimpin oleh Bu Teti Argo dari Planologi ya. Itu mencoba mengidentifikasi itu. Nah, salah satunya juga menarik juga Pak. Ternyata lingkungan pun mendukung. Lingkungan di ITB. Ya, ITB kan ikut dalam WCU, World Class University kan. Pemeringkatan tuh kita pakainya terutama QS. QS juga kemarin berubah indikatornya, tadinya tidak ada sustainability jadi ada. Yang sebelumnya nggak ada kan. Nah, justru karena ada indikator-indikatornya kan baru muncul tuh. Kita juga tergerak untuk mengakomodasi itu gitu. Jadi ada driver yang lain dari luar. Nah, alhamdulillah kemarin keluar ITB di Indonesia nomor 1. Alhamdulillah. Ya, meskipun kita tidak secara tadi sudah seperti sistemik gitu ya melakukannya, apalagi perintah dan seterusnya, tapi kesadaran-kesadaran yang muncul dari para SDM-nya di ITB itu ya sudah, artinya kalau dimasukkan dilaporkan itu ya lumayan begitu ya. Nah, kita sekarang sudah perkuat Pak. Perkuat dengan misalnya kebijakannya, terus praktik-praktik misalnya seperti ini tidak ada botol misalnya ya, botol plastik gitu ya. Botol plastik. Nah, itu juga kita encourage gitu kan ya. Kemudian juga sampah, kita punya pengelolaan sampah sendiri. Jadi sampah ITB nggak boleh keluar ke Bandung. Atau kita malah membantu Bandung kan gitu ya. Betul. Masalah lingkungan kita juga jangan sampai nggak asri. Masalah PKL waktu itu rame gitu ya supaya nggak jadi isu gitu. Ya, kita harus tangani hal seperti itu. Tapi ya kita tugasnya memang berat kalau harus selalu mencatat apa-apa dan kita mengklaim itu ya. Kayaknya ITB itu ya kerjakan saja. Kita tahu apa yang harus kita lakukan dan semuanya itu seperti sudah ada di dalam sini ya Pak. Jadi tadi balik lagi ke humanitarian itu kayak yang dari project yang Erasmus itu mengatakan Indonesia, Vietnam itu tuh karena kasusnya sudah sehari-hari ada, jadi sudah seperti terbiasa dengan itu gitu. Tapi memang katanya untuk menjadi sebuah profesi ya harus terstruktur dengan baik, tercapai atau tidak gitu kan ya. Jangan sampai nggak ada indikatornya gitu ya. Kemudian bagaimana mengukur sudah tercapainya atau tidak, assessment daripada kompetensinya itu harus dibuat juga gitu. Jadi saya pikir bagus kalau ada kurikulum yang baru sudah begitu, artinya ya insya Allah lah semakin terukur nanti kita kontribusinya seperti apa. Duh, mungkin ada pesan karena seringkali yang menonton podcast ini anak-anak yang ingin masuk ITB, terus kemudian ada juga mereka yang sudah berkarir, ada alumni ITB yang ingin melanjutkan pelatihan, ikut PSPPI atau bahkan S2. Nah, mungkin dari tadi humanitarian engineering itu bisa memberikan sesuatu yang baru terhadap ITB saat ini ataupun mendatang sehingga menjadi tertarik audiens kita ini nih. Betul. Tapi memang satu yang memang secara narurinya itu mengarah kepada tadi ke masyarakatan gitu memang nggak banyak. Ya, misalnya contoh aja yang ikut KKN di ITB kira-kira mungkin 300 lah, mungkin maksimum 500 gitu kan dari totalnya satu angkatan 5.000 kan gitu ya. Ya 10% itu sudah oke gitu. Itu sudah memberikan warna yang bukan main gitu. Tentunya di ITB menyediakan itu. Menyediakan atmosfernya, menyediakan fasilitasnya untuk melakukan itu. Terbangun gitu ya. Mungkin itu yang penting bagi ITB ya. Bahwa ada juga kuliah-kuliah yang diwajibkan karena tadi semua harus terekspos tentang itu. Bahwa kemudian ketertarikannya ada yang lebih, ada yang enggak terlalu, tapi setidaknya kita mengatakan bahwa dia sudah mencapai pemahaman tentang itu gitu kan. Itu adalah yang istilahnya CPL yang diinginkan gitu ya. Nah, itu di program S1 dengan adanya kurikulum baru. Kebetulan di Teknik Sipil juga saya diminta juga membuat kuliah khusus. Jadi yang kemarin di proyek itu harus dijadikan sebagai kuliah khusus
yang sifatnya mungkin bukan hanya teori tapi juga praktek. Pilihan atau Pilihan. Pilihan, jadi namanya kemanusiaan dalam rekayasa. wah, Ya, menantang sih gitu ya. Tapi kalau saya lihatnya nanti bukan teori tapi langsung harus praktek gitu ya. Tapi memang ke teknik sipilnya saja. Nah, nanti saya harapannya gitu di ITB-nya tentunya yang terjadi adalah karena kita kurikulum baru adalah proyek-proyek, Pak, yang sebenarnya nggak harus nunggu KKN gitu. Jadi setiap waktu pun di setiap kuliah pun gitu proyek-proyek yang mengarah ke sana gitu. Karena kan pengetahuannya sudah ada, Pak. Kemarin saya lihat ada hasil dari mahasiswa baru ya yang oh buat yang video. itu ya Itu juga bagian Sumedang. daripada itu, Pak. Kalau menurut saya itu sudah Bisa. terekspos dengan masyarakat apa masalahnya dan coba melakukan solusi. Itu bagian dari penting dari memulai membiasakan diri bahwa apa namanya owner atau yang punya pekerjaan itu bukan hanya yang punya uang gitu ya, ada juga yang lain yang butuh perhatian. Diperbanyak yang seperti itu akan semakin baik saya pikir ya. Nah tentunya itu kan engineer, tapi berikutnya juga harus ada yang praktisi-praktisi yang sudah di luar, yang lulusan-lulusan yang juga ingin mungkin mengasah kembali, merefresh gitu ya program-program seperti Pak Ridwan buat harus ada begitu. Misalkan sebagai yang non regulernya kepada reguler gitu kan ya, itu disatukan Padanannya ya, gitu ya. atau ada program khusus tentang itu saya pikir bagus bagi para profesional di luar. Mungkin kalau perlu yang sangat spesifik untuk bencana-bencana tertentu, isu-isu kemanusiaan tertentu bisa. Meskipun mungkin kita harus kolaborasi juga ya dengan teman-teman di perguruan tinggi yang lain yang memang ahlinya. Kadang-kadang itu kita merasa ahli gitu padahal sebenarnya ya mungkin tahu tapi bukan ahli gitu kan ya. Jadi saya pikir kolaborasi itu penting juga ya. Mungkin di eksekutif pun demikian, mungkin ada yang saya rasa seperti program bisnis sekarang juga mengarah kepada ESG ya. ESG ya. ESG juga gitu. Jadi saya pikir isu-isu itu sudah berkembang kemana-mana. Ya saya pikir tugasnya Pak Ridwan ini. Aduh. Ya itu tantangan buat kita semua terkait bukan hanya reguler yang S1, S2, S3 ya Pak Abdul, tapi Ya. bagaimana ITB dirasakan oleh locally relevan itu ya, oleh lingkungan sekitarnya. Tapi ini masih menjadi tantangan juga bagaimana supaya locally relevannya didukung juga oleh komunitas internasional ya. Pemberian materi dan sebagainya gitu. Materi maksudnya bahan ajar dan sebagainya ya. Cross ini seperti IVC tapi dalam bentuk training begitu ya. Ya. Itu tantangan. Kayaknya bagus seperti yang profesional ya, bagaimana profesional melakukan itu ya. Itu saya baru saja baca papers ya. Jadi kapasitas mungkin kalau teknisnya sudah oke gitu kan, tetapi memang isu ketika membuatnya menjadi suatu paket project ya dengan multidimensi itu kapasitasnya harus kita miliki. Ya ketika kita sudah, saya jadi pimpinan ini tetapi kok ini banyak multidisiplin, ini berat sebenarnya. Apalagi misalnya yang sini orangnya budayanya berbeda gitu kan ya. Dari luar misalnya NGO datang dan seterusnya. Belum lagi ada masyarakat juga. Nah, kemampuan untuk mengelola itu tuh harus ada di kita. Tapi kan itu takutnya ada itu karena ada bencana misalnya. Jadi karena kita belajar dari bencana baru kita mulai mature gitu ya. Nah, yang disayangkan adalah sudah kita mature di situ mengalami misalnya gitu. Ketika ada bencana lagi yang lain di tempat lain itu hilang knowledge itu. Jadi kontinuitas knowledge ini harus ada tempatnya. Jadi knowledge management terkait dengan bagaimana kita menangani hal-hal yang besar itu. Gitu. Jadi, contoh juga misalnya proyek besar IKN. Jarang-jarang kita punya proyek besar gitu. Sekali proyek ini kan kita banyak dinamikanya kan gitu ya. Tetapi setelah itu pengetahuan ini untuk apa? Harusnya ada knowledge-nya sehingga misalnya berikutnya ada proyek lagi yang lain bisa bahkan mungkin untuk seperti bencana-bencana yang lain. Kalau dulu seperti Pak Almarhum Kuntoro ya lakukan di Aceh ya.
itu kan knowledge-nya bukan main gitu. Kalau ada bencana lagi yang lain, harusnya knowledge itu bisa diterapkan. Artinya ada pelatihan-pelatihan untuk para mungkin di daerah-daerah ya Pak. Nah ini penting nih, potensi juga ya. Bagaimana meningkatkan kapasitas manajemen di pemerintahan untuk mengelola kalau ada bencana seperti apa. Kan kita nggak tahu kapan bencananya ya. Ya, saya jadi ingat waktu saya S3 Pak Abduh di University of Florida itu di College of Design and Construction. Jadi ada constructionnya, ada planning, ada arsitektur, ada interior design, historic preservation, landscape arsitektur. Tapi ada yang dicabut dari civil engineering masuk ke sini. Jadi satu prodi yang namanya building construction begitu ya. Terus kemudian di beberapa mata kuliah itu ada yang saya malah jadi teringat itu apa teknopark yang kita punya karena kuliah transport land use transport interaction. Kuliah yang lainnya dibawa ke salah satu kawasan di Orlando, ada kota celebration dan sebagainya. Coba di situ dilihat terus kemudian praktek dan sebagainya. Saya jadi kepikiran gimana kalau pelatihan di sana ya di apa namanya Pak di Gede Bage ITB Innovation Park ya. Ya. Ya insya Allah itu mungkin tanggal 5 Oktober selesai ya secara fisiknya. Tetapi kemudian peralatan juga masih akan berdatangan sehingga untuk yang mengisi lab-lab yang kita sudah set. Tapi di sana gedung itu ada 2 towers, yang satu 12 lantai, yang satu 13 lantai. Wah. Bukan semuanya untuk lab-lab yang itu. Ada juga fasilitas yang lain yang tentunya harus menjadi ekosistem ya untuk kita tadi inovasi pengabdian kepada masyarakat juga. Jadi bukan hanya sekedar inovasi menghasilkan produk, inovasi juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Jadi pasti di sana bertemunya antara industri, pemerintah, masyarakat dengan kita sebagai akademisi atau peneliti untuk memberikan solusi. Nah, ya berbagai macam tentunya. Apalagi sekarang ini di sana diarahkan kepada industri 4.0 misalnya gitu ya. Mungkin pasti ada dikaitkan. Tapi ya tadi bukan berarti tertutup itu. Yang tadi ya saya pikir bagian yang dari ekosistem yang harus ada di sana gitu. Kalau mau pelatihan sudah ada di sana gitu kan ya. Penelitian juga ada di sana. Kalau mau melakukan proyek-proyek dengan industri-industri juga ada di sana. Kebetulan ya itu yang diharapkan dari Renip juga Pak. Ya, ada di Renip itu bukan sekedar rektor punya ide itu. Jadi ITB sudah punya pandangan yang jauh ke depan. Dan itu kan sudah dari tahun 2020 ya. Kan 25 tahun yang lalu Pak. Jadi sudah ada. Ini potongan terakhir Renip yang lalu sampai 2025. Nah kita kan punya Renip yang baru untuk meneruskannya. Jadi sudah ada harapannya untuk ada unggulan-unggulan itu, termasuk juga adanya enterprise, ITB, ya, terus science atau. Jadi seperti yang sekarang ada mengelola nanti di STP itu kan juga perkembangan yang dari mulai awalnya hanya kantor kecil, Pak, kantor haki, paten gitu kan ya, terus berkembang jadi inkubator bisnis, ya, terus kemudian jadi LPIK. Nah sekarang jadi direktorat kawasan sains dan teknologi. Itu kan juga tahap demi tahap, nggak dari dulu sudah jadi kan. Nah, karena memang ada enablernya gitu, lingkungan juga mendukung dan kita dipercaya oleh negara karena ada maturity yang tadi dibangun itu. Oh iya ITB dipercayalah untuk bisa melaksanakan yang namanya STP yang benar-benar gitu ya, STP itu. Dan tentunya itu karena investasi pemerintah yang besar di sana. Ya sekarang tantangannya buat ITB ya amanahnya besar itu harus menjalankan investasi itu dan bukan hanya satu orang dan berbagai istilahnya isu ya, berbagai inovasi, berbagai program ya, dan kebetulan juga kita kan ditantang untuk multidisiplin gitu. Jangan di sana juga terus jadinya kotak-kotak lagi. Nah tantangan kedepannya sangat besar sekali. Kalau kita itu sudah terbiasa, saya pikir tadi isu humanitarian itu lebih kepada untuk melabelkan sehingga kita punya yang jadi semangat gitu ya. Tapi spiritnya. Ya pada intinya kan sebenarnya kita sudah terbiasa melakukannya, tetapi kalau ada label itu ada indikator-indikator yang diukur dan bisa kita oh iya kita sedang melaksanakan ini gitu. Ya bagus.
Ya, ini menarik sekali Pak Abduh. Ya, tapi waktu Ya, apa siap. sudah ini lumayan nih menyita waktu di tengah-tengah kesibukan Pak Abduh sebagai wakil rektor dan apa mengajar di teknik sipil dan juga prodi yang lainnya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak Abduh, Waduh. beberapa kata kunci buat kami di non reguler, buat PSPPI atau secara umum untuk apa audiens di podcast Direktorat Pendidikan Non Reguler. Ya, jadi ke depannya mungkin pendidikan-pendidikan yang tradisional itu yang mungkin makin lama makin hilang ya, diganti dengan berbagai inovasi ya. Ya, salah satunya inovasi ya seperti direktorat ini gitu. Karena continuing education itu penting. Salah satu bagian daripada aspek keberlanjutan, humanitarian juga gitu ya. Jadi jangan sampai engineers itu selesai lulus gitu ya sudah nggak belajar lagi gitu ya, padahal ilmu berkembang dan sekarang sudah mulai menyatu dengan ilmu yang lain dan seterusnya begitu. Jadi di sini tempatnya, dan saya mengundang kepada ya peserta melihat ya pemirsa yang melihat podcast ini, kalau belum berinteraksi coba berinteraksi. Ada yang gratisannya Terima Pak kasih ya. ada Dimulai apa? dari yang gratisan dulu Nice mungkin ya. masterclass. Diberikan oleh Pak Abduh sendiri juga karena kemarin dari hasil evaluasi kami Pak Abduh paling banyak apa pesertanya tuh. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Saya sebenarnya ingin yang seperti itu, bagian daripada kita tadi jangan hanya kalau tadi mungkin kalau humanitarian engineering kritiknya itu adalah siapa yang bayar itu yang Dilayani. ya gitu ya. Kita ya satu saat harus juga melayani yang lain juga mungkin ingin tertarik, bahkan mungkin setelah itu menginspirasi ya, itu yang paling penting, menginspirasi. Kemudian mereka tidak belajar lagi ke ITB nggak apa-apa, tapi mungkin menunjukkan sekolah ke yang lain tapi terinspirasi karena kita, itu kontribusi ITB. Iya. Baiklah Pak Abduh, terima kasih atas waktunya ini, atas kesempatannya juga. Lumayan lama juga menunggu waktunya Pak Abduh nih sampai bisa terlaksana. Sekarang semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Abduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.